Bid'ah itu sebenarnya bagaimana? Bid'ah itu kata para ulama yang dimaksud bid'ah menurut syara, ya. Bid'ah menurut agama itu fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu yang belum pernah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bid'ah. Nah, sesuatu yang belum pernah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ah. Apakah pasti salah atau tidak? Nah, menurut mayoriti ulama, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah bid'ah yang jelek. Atau dalam istilah lain ada bid'ah mahmudah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah yang tercela. Itu bid'ah. Dalilnya mana? Nah, ini yang perlu kita jelaskan dalilnya. Karena orang-orang Wahabi yang menolak bid'ah hasanah ini dalilnya hadis dalam riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim ada hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Dalilnya ini, kelompok yang mengatakan bid'ah itu tidak boleh dibagi-bagi. Dalilnya hanya satu hadis. Nah, mayoriti ulama menganggap bid'ah ini boleh memang dibagi dua. Secara umum dibagi dua. Dalilnya mana? Justru ulama yang membagi bid'ah menjadi dua ini dalilnya 350 hadis lebih. Yang tak mau bagi cuma satu dalilnya, yang membagi 350 hadis lebih. Kira-kira ikut 350 hadis dengan ikut satu hadis lebih benar yang mana? Ya, lebih benar yang ikut 350. Itu di mana dalilnya? Di Sahih Muslim pula. Karena di dalam Sahih Muslim ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang dari Aisyah hadis berbunyi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-adakan fi amrina, dalam urusan kami ini, maksudnya dalam agama, ma laisa minhu, pada sesuatu yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka perkara itu ditolak. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, berarti bid'ah dibagi menjadi dua. Mengapa? Di dalam hadis ini diterangkan orang yang membuat-buat perkara baru di dalam agama dan perkara itu bukan bagian dari agama, maka ditolak. Berarti dapat difahami kalau perkara yang diada-adakan itu termasuk bagian dari agama, maka perkara itu tidak ditolak, diterima. Karena yang ditolak yang bukan bagian dari agama, berarti yang termasuk bagian dari agama berarti diterima. Karena itu kata para ulama, hadis Aisyah ini dalam ilmu usul fiqh berarti mentakhsis, membatasi terhadap hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Yang dimaksud semua bid'ah sesat itu bid'ah yang bukan bagian dari agama. Kalau bid'ah ini termasuk bagian dari agama, berarti tak sesat. Jadi hadis ini digabungkan dengan hadis yang lain. Karena ini sama-sama hadis. Kullu bid'atin dhalalah, sabdanya Rasulullah SAW.
Man ahdatsa fi amrina juga sabdanya Rasulullah SAW. Kita itu tidak boleh mengambil satu hadis saja yang lain dibuang, tidak boleh begitu. Karena itu sama-sama dari Rasulullah. Nah, karena hadisnya bermacam-macam, maka oleh para ulama digabungkan. Berarti bid'ah itu ada yang baik, ada yang tak baik. Yang baik diterima, yang tak baik ditolak. Yang tak baik sesat, yang baik tidak sesat. Seperti itu para ulama. Kemudian di dalam Sahih Muslim ya, di dalam Sahih Muslim juga ada hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi Rasulullah SAW dari Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, baginda bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memulai di dalam Islam, yang namanya memulai berarti asalnya tak ada. Asalnya tak ada, lalu dia memulai sunnatan hasanatan, memulai perbuatan yang baik, berarti bid'ah hasanah. Falahu ajruha, maka orang tersebut akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan perbuatan itu sesudahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Ini namanya memulai bid'ah hasanah. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang memulai di dalam Islam perbuatan yang jelek, perbuatan ini asalnya tak ada lalu ada, asalnya tak ada lalu ada, maka berarti ini memulai perbuatan jelek. Kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya. Dia akan mendapat dosa, wa wizru man amila biha mim ba'dih, dan dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai', tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Setiap ada orang melakukan dosa macam itu, dia dapat kiriman dosa dari itu. Nah, berdasarkan hadis ini, kata Imam Nawawi ya di dalam syarah Sahih Muslim, berarti hadis ini wa fihi takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini membatasi terhadap jangkauan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua bid'ah sesat. Wa annal muradu biha ghalibul bid'ah, dan bahwa yang dimaksud dengan semua bid'ah sesat ini kebanyakan bid'ah itu sesat. Jadi bid'ah ini kebanyakan sesat, tetapi ada yang tidak sesat. Loh, katanya kebanyakan bid'ah sesat. Yang kita tahu kok yang banyak malah bid'ah hasanah. Ya kita kan memang ahlus sunnah, suka bid'ah hasanah, tidak melakukan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang sesat ini lebih banyak sebenarnya daripada yang kita amalkan. Karena umat Islam ini pecah menjadi 73 golongan. 72 aliran sesat, 1 ahlus sunnah. 72 dengan 1 lebih banyak mana? Lebih banyak yang sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun para ulama ini ya, para ulama ini mengatakan Islam dapat menerima tradisi. Itu pertama. Ulama juga mengatakan Islam menerima bid'ah hasanah. Yang bid'ah hasanah dan tradisi yang kita lakukan sebenarnya tak banyak, sedikit. Tradisi yang kita lakukan ini ya hanya pakaian ini. Kemudian juga tradisi ini hanya bagi makan. Itu penentuan waktunya, ketentuan waktunya saja yang tradisi. Kalau bagi makannya sunnah. Kalau yang amalan-amalan yang kita lakukan, yang bid'ah juga tak banyak. Yang bid'ah hasanah itu tak banyak. Kalau ulama dulu ya, yang menganggap bid'ah hasanah itu adalah maulid, sambutan maulidur rasul. Oleh ulama dulu dianggap bid'ah. Ulama abad ke-6 Hijriah, Al-Imam Abu Syamah Al-Maqdisi mengatakan bid'ah paling baik.
Bid'ah is the best. Bid'ah paling baik. Tapi ulama-ulama berikutnya berpandangan sambutan maulid itu bukan bid'ah. Mengapa? Ternyata ada dalil hadisnya. Ada hadisnya maulid itu. Mana dalilnya? Imam Muslim meriwayatkan wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa Tuhan selalu berpuasa Senin?" Baginda menjawab, "Fihi yaumun wulidtu fihi." Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi yaumun unzila alai. Pada hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Berarti Rasulullah berpuasa Senin karena merayakan, menyambut kelahirannya. Ini kan dalil maulid. Begitu hadis ini kita sampaikan pada Wahabi yang anti maulid, kalau begitu maulid tidak apa-apa, tapi puasa saja. Dan itu harus Senin, di luar Senin tak bagi, katanya. Loh kenapa kalau selain puasa tak bagi? Ibadah kan bukan hanya puasa. Baca Quran ibadah, sedekah ibadah, baca sholawat ibadah, zikir ibadah. Kenapa yang lain tak bagi? Kan boleh dikiaskan pada puasa. Tidak masalah. Tidak masalah. Lalu kata mereka Senin saja. Selain Senin juga ada apa? Karena juga ada hadisnya. Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Banyak ya ulama meriwayatkan hadis. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keluar dari rumah, ternyata di masjid para sahabat berkumpul. Sedang berkumpul. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma ajlasakum huna?" Apa yang membuat kamu berkumpul di sini? Ada apa kamu berkumpul? Ternyata kata mereka, "Ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah azza wa jalla." Rasulullah, kita ini duduk-duduk berkumpul pertama karena berzikir kepada Allah. Kedua, wa nahmaduhu. Kita memuji kepada Allah karena dua perkara. Apa? Pertama, ala an hadana lidinihi. Karena Allah telah memberikan hidayah pada kami mengikuti agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memuji kepada Allah wa manna alaina bikah. Karena Allah telah menganugerahkan engkau kepada kami. Kita ini memuji Allah karena Allah menganugerahkan engkau pada kami. Engkau ini anugerah yang agung pada kami. Loh ini kan maulid. Orang sambutan maulid itu tujuannya apa? Mensyukuri nikmat Allah, anugerah Allah, yaitu Rasulullah SAW kepada kita. Ini sahabat sudah melakukan. Lalu baginda tanya lagi, Allah ma ajlasakum illa dzalik. Demi Allah, kamu duduk tujuannya itu. Kamu berkumpul-kumpul duduk bersama tujuannya hanya itu. Kata para sahabat, Allah ma ajlasana illa dzalik. Demi Allah ya Rasulullah, kita ini duduk-duduk berkumpul memang tujuannya itu. Lalu baginda bersabda, inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sesungguhnya aku menyuruh kamu bersumpah bukan karena tak percaya pada kamu. Walakin akhbarani Jibril anifan. Aku menyuruh kamu bersumpah karena barusan malaikat Jibril bagi tahu saya, innallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla membanggakan kamu kepada para malaikat. Allah itu bangga dengan kamu pada para malaikat karena duduk-duduk berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah karena menganugerahkan aku kepada kamu. Ini kan maulid kan. Dan di dalam hadis ini tidak ada ketentuan masa. Dan di dalam hadis ini ibadahnya bukan berpuasa tapi zikir. Yang kita baca di dalam maulid itu zikir apa bukan zikir? Zikir itu karena isinya sholawat. Masa sholawat bukan zikir?
Jadi maulid ini kalau kita teliti ya sebenarnya ya bukan bid'ah. Karena memang hadisnya tuh ada. Ini maulid. Apalagi yang kira-kira dianggap bid'ah sama orang-orang itu. Tahlil. Tahlil ini dianggap bid'ah. Bahkan ada ustadz di Indonesia ya. Ada ustadz Wahabi baru-baru ini dia cakap tahlil itu sebenarnya proyek kiai-kiai. Itu sebenarnya program kiai-kiai biar dapat makan dari orang. Loh, memangnya kita ini kurang makan sampai menunggu orang mati mau makan? Walaupun tidak ada orang mati, kita ini sudah makan. Ini mereka ini kalau cakap memang tidak menyenangkan. Ya mungkin karena ibadahnya tak diterima sama Allah. Kata-katanya menyakitkan. Kita ini kalau ada orang mati mengapa membaca tahlil? Tahlil itu kan zikir, ya. Kita baca, pahalanya kita hadiahkan pada orang mati. Apakah Rasulullah pernah melakukan? Pernah melakukan. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Itsbatu Azabil Qabr meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Kata Sayyidina Jabir, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila janazati Sa'd bin Mu'adz. Kami keluar pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz wafat. Kami bersama Rasulullah menghantarkan jenazah ini ke kuburan. Falamma dufiya wa suwiya alaihi turab. Setelah Sa'ad bin Mu'adz ini dikubur, lalu tanah di atasnya diratakan, sudah ditanam tanah di atasnya. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburan di samping itu. Baginda tidak langsung balik. Biasanya baginda langsung balik, tapi masih duduk waktu itu. Tsumma qala Allahu Akbar tawilan. Tsumma qala subhanallah tawilan. Setelah duduk, lalu baginda membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah membaca subhanallah, kami yang hadir di kuburan semuanya baca subhanallah, 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 subhanallah. Lama bacanya. Tsumma qala Allahu Akbar. Lalu baginda membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Kami juga baca Allahu Akbar karena Rasulullah baca Allahu Akbar. Setelah dalam satu riwayat baginda membaca la ilaha illallah, lama. Setelah berhenti, para sahabat bertanya, malaka ya Rasulullah tusabbih fatukabbir. Rasulullah, ada apa ini? Tuan baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar, tak macam biasanya. Biasanya langsung balik. Ini kenapa baca subhanallah baca Allahu Akbar? Ternyata baginda menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi dihimpit oleh kuburannya. Padahal soleh, dihimpit oleh kuburannya. Hatta khasyitu alla yuwassa'a alaih. Aku khawatir kuburannya tidak diluaskan oleh Allah. Karena itu aku berzikir hatta yuwassa'a alaih. Hingga akhirnya Allah melepaskan orang ini dari himpitan kubur. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, berarti zikir kalau dibaca bagi orang mati bermanfaat. Mengapa? Sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini orang soleh. Dari solehnya, ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, ihtazzal arsyu limauti Sa'din. Arasy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa bergoncang? Arasy ini seronok karena akan kedatangan ruhnya orang soleh.
Orang itu kalau menyambut ya, ada orang tua, anaknya mau datang dari Semenanjung. Karena lama tak datang, dia kuliah